Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal prediksi UTBK atau SBMPTN. Bahasan kali ini sama dengan yang sebelumnya di seri 1, yaitu kita akan membahas satu paket rata-rata kan 15 soal. Baik, kita mulai pada soal pertama. Di sini ditanyakan tentang pengertian pengertian kemakmuran ya. Menurut ilmu ekonomi, kemakmuran itu apa? Kalau kita lihat teorinya, teori, kemakmuran itu adalah satu kondisi yang menunjukkan keadaan keseimbangan antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan. Artinya, kalau seperti ini, kalau kita mengacu di kalimat pertama ini, kemakmuran itu terjadi apabila seluruh kebutuhan itu terpenuhi ya kebutuhan kalau misalnya kebutuhan ditinjau dari intensitas berarti ya primer, sekunder, tersier. Kalau dari sifat mungkin ya jasmani, rohani. Manakah dari sekian ini yang memenuhi syarat ya dari pengertian ini? Kalau yang ini kan kebutuhan mendasar ya, kebutuhan primer, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika memilih yang B, semua sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pertanyaannya adalah siapa yang memanfaatkan? Kalau misalnya hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu, tidak bisa. Yang makmur hanya orang itu ya. Setiap orang dapat mencapai kejayaan lahir dan batin. Kesejahteraan ini relatif ya. Ini pengecohnya kan antara C dan D. Ini harus benar-benar kita pikirkan. Oleh sebab itu saya menguncinya di sini. Setiap orang dapat memenuhi aneka macam kebutuhan, aneka macam. Ya, kalau misalnya ada yang berbeda persepsi ya tentang kunci jawab ini, silahkan ditulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua di sini, apakah keadaan di bawah ini yang paling tepat menggambarkan sumber masalah ekonomi? Masalah ekonomi itu muncul karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Ya, tadi mirip dengan yang soal pertama tadi kan ya. Jadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi kalau kita lihat di sini mana yang memunculkan masalah ekonomi tersebut. Nah, soal-soal teori ini seringkali antara satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda persepsi. Oleh sebab itu, apabila ada yang berbeda pendapat, mari kita diskusi di kolom komentar ya. Banyaknya perusahaan menghadapi tuntutan kenaikan upah. Kalau ini adalah masalah yang belum masuk, menurut saya belum masuk ke sini, tapi ini lebih cenderung pada masalah internal perusahaan ya. Ini kayu jati semakin sulit. Nah, kalau kayu jati itu sulit, berarti akan timbul kelangkaan kayu jati dan harga kayu jati akan menjadi mahal. Sulit diperoleh dan tidak tersedia di toko-toko bahan bangunan. Nah, sekarang yang menjadi pokok permasalahan, kalau kita bicara masalah ekonomi, tentunya ini kasusnya adalah makro ya, global. Kalau yang ini kan hanya sebagian atau sekelompok orang yang memang membutuhkan bahan bangunan, kan tidak semua orang. Makanya ini bukan ya. Kemudian yang C, harga barang-barang secara umum dan tingkat pengangguran meningkat. Ketika harga barang secara umum itu naik, ya maka banyak yang tidak mampu membelinya, dan biasanya ini disebut sebagai kondisi inflasi ya. Di sini kondisinya daya beli masyarakat rendah, tingkat pengangguran tinggi, semakin tidak terbeli juga. Ini yang masalah ekonomi. Kalau kita lihat yang D, harga obat, nah ini individu ya. Subsidi atas harga bahan bakar minyak kian membesar. Kalau subsidi besar ya senang ya masyarakat ya. Baik, kita lanjutkan yang nomor 3. Apa itu opportunity cost? Banyak tokoh yang memberikan pemahaman ini saya temukan banyak tokoh yang memberi pengertian tentang biaya peluang atau opportunity cost. Ada yang menyebut biaya peluang adalah segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lain. Ya, kemudian kalau Paul Samuelson dalam bukunya, dia menyebut bahwa biaya peluang itu nilai suatu produk baik barang atau jasa yang paling bernilai. Berarti ya mirip ya dengan di atas, yang lain dikorbankan untuk tidak dipilih karena dia memilih alternatif yang lain. Kemudian yang terakhir di sini, biaya peluang adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk suatu hal yang dihitung sesuai dengan standar keuntungan, tetapi tidak bisa didapatkan karena tidak memilih pilihan tersebut. Sama ya, sebenarnya pada dasarnya sama.
Mungkin kalau dirangkum akan menjadi biaya peluang itu adalah pengorbanan tertinggi karena memilih alternatif yang lain. Nah, ciri-cirinya bisa seperti ini. Ya, kalau kita simak dari pengertian tadi dan di sini ada ciri-cirinya, maka pilihan yang tepat itu adalah yang ini. Nilai barang lain yang harus dikorbankan untuk barang A. Gitu ya. Nah, ada contoh ya, ini saya bawakan tambahan soal, yaitu contoh biaya peluang. Biaya peluang tadi kan pengorbanan tertinggi karena memilih alternatif yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, si Randy ini kan punya tiga alternatif untuk bekerja. Ada di perusahaan komputer, kemudian ada perusahaan motor, ada yang di perusahaan elektronik, dengan tawaran gaji masing-masing seperti ini. Nah, saya punya kata kunci untuk menjawab soal yang jawabannya berupa angka ya. Kata kuncinya adalah carilah nilai tertinggi yang tidak dipilih. Di sini si Randy memilih yang 3 juta ya kan, yang 3 juta ini yang dipilih. Karena 3 juta dipilih, maka yang tidak dipilih ada 2.500.000 dan 2.250.000. Berdasarkan kata kunci ini, pilihannya jatuh pada yang ini ya, untuk biaya peluangnya, untuk opportunity cost. Berarti jawaban yang tepat adalah 2.500.000, bukan di jumlah ya. Kalau di jumlah kan jadi 4.750.000 ya, ada karena ada pemahaman kan yang dikorbankan 2, berarti di jumlah, bukan ya. Yang dikorbankan itu adalah alternatif yang tertinggi seperti di definisi yang disampaikan oleh 3 tokoh tadi. Jadi yang terbaik atau yang tertinggi. Contoh lain barangkali ini ya. Ini sama dengan tadi, ini ada 3 alternatif, ternyata secara rasional yang memilih yang paling besar kan, yang dipilih yang 55. Kemudian tersisa 45 dan 35.000, maka yang masuk sebagai biaya peluang adalah yang ini, karena tertinggi yang tidak dipilih. Nah, di sini harus hitung dan dikalikan dengan 30 hari ya. Maka ketemunya adalah sebesar 1.350.000, itu yang gede. Oke, cukup ya contoh untuk biaya peluang. Kita lanjutkan yang keempat. Kita akan bahas elastisitas silang. Elastisitas silang itu adalah elastisitas yang membahas hubungan 2 jenis barang. Jadi ada di sini ada contoh barang X dan barang Y. Karena 2 jenis barang, maka kesimpulannya pun ya bisa barang itu substitusi atau barang itu komplement. Gitu ya. Nah, mari kita kaji satu persatu. Apa maknanya kalau positif? Kalau nilainya itu positif, maka kenaikan harga barang X itu akan berdampak kenaikan pembelian barang Y. Jadi yang naik harganya itu X berdampak pada kenaikan pembelian Y. Ketika X naik, maka permintaan X akan turun dan posisinya diganti Y. Ini adalah substitusi ya, karena X nggak diminati lagi, maka konsumen rame-rame untuk membeli barang Y. Contohnya apa? Kita ambil contoh misalnya X itu adalah merek sepeda motor Honda dan Y-nya Yamaha. Ketika harga Honda mahal ya naik terus, orang akan mengurangi pembelian Honda. Akhirnya rame-rame pindah membeli Yamaha. Itu ya. Kalau yang negatif itu gambarannya adalah ketika harga barang X itu naik, permintaan terhadap barang Y akan turun. Jadi yang berubah harga itu X, tapi efeknya sampai pada Y. Naiknya X itu akan berakibat turunnya pembelian X, ternyata diikuti oleh turunnya pembelian Y. Berarti ini adalah barang komplementer, barang yang bisa saling melengkapi. Contohnya apa? Mungkin kita bisa ambil contoh bahan bakar minyak ya, BBM. Kalau misalnya BBM itu naik ya, bensin misalnya ya naik terus, harganya naik terus, bisa jadi pembelian mobil atau kendaraan bermotor akan turun ya. Berarti jawaban yang pas karena itu positif ya, ini positif ya, maka jawabannya adalah substitusi. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Pada saat suatu barang harganya 1.000, jumlah barang yang diminta 500 ya. Ketika harganya 1.000 yang diminta 500, dan ketika harganya naik menjadi 1.200 yang diminta turun menjadi 400. Pertanyaannya adalah harga maksimum barang tersebut berapa? Apa itu harga maksimum? Harga maksimum atau harga tertinggi itu digambarkan satu kondisi ketika tidak terjadi permintaan sama sekali. Kalau tidak ada permintaan berarti kuantitinya adalah 0. Nah, sekarang jadi pikir kita, bagaimana kita tahu Q-nya 0 dari kasus ini?
kita harus cari fungsinya dulu, yaitu fungsi harga. PD ya, price of demand, kita harus cari dengan menggunakan rumus linear programming semacam ini. Kita lanjutkan hitungannya menjadi begini. Kita akan lakukan dengan membuat perkalian silang. Perkalian silang itu sebenarnya bebas, bisa min 100 kali P atau ini 200 kali Q, dulu terserah ya, nanti toh hasilnya sama. Saya lanjutkan, saya menggunakan Q ya, jadi 200 saya kalikan Q, hasilnya kan 200 Q. 200 kali min 500, hasilnya min 100.000. Kemudian yang sisi kiri min 100 kali P, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau dilanjutkan 200 Q sama dengan min 100 P plus 200.000. Kemudian kita sederhanakan lagi dengan membuang 200-nya. Dengan membuang 200, maka konsekuensinya seluruh bagian ini harus dibagi 200. 200 bagi 200 1, berarti ini tinggal Q saja. Ini dibagi 200 berarti min setengah ya, min 0,5, ini berarti menjadi 1000. Hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Kemudian kalau ini kita susun tulisannya sesuai rumus, Q adalah A min BP, maka ini pindah ke depan tanpa mengubah tanda, hasilnya menjadi seperti ini. Supaya kita bisa menemukan kondisi Q 0, boleh ini ditulis 0 nanti ketemu P nya, atau fungsinya diubah menjadi fungsi P ya. Kalau diubah menjadi P akan menjadi seperti ini, 2000 min 2Q. Oke, sekarang balik ke pengertian. Harga tertinggi terjadi ketika tidak ada permintaan, berarti Q nya ini kita nolkan. Kalau Q ini dinolkan, berarti kan harganya, price nya adalah 2000, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 6 ya. Nomor 6 kita diminta menghitung keseimbangan setelah ada pajak. Dengan adanya pajak, maka kita harus mengubah fungsi penawaran. Nanti setelah kita temukan, kita bisa menggunakan fungsi jumlah ya, Q, bisa juga dengan fungsi harga. Nah, dalam contoh ini saya akan buat dengan fungsi harga. Jadi seluruh fungsi akan berbentuk menjadi P sama dengan. Kita mulai dengan mencari terlebih dahulu fungsi permintaan. Fungsi permintaan dengan rumus seperti di nomor 5 tadi ya, kita cari dengan P min P1, P1 nya 10, P2 nya 14, berarti P min P1, P2 min P1 nya adalah 4, Q min Q1, Q1 nya 20, 18 dikurangi 20 min 2. Kita selesaikan dengan perkalian silang seperti tadi, maka kita dapat seperti ini. Nah, di sini min 2 ini harus kita buang supaya menjadi P saja ya, maka kita semua seluruh komponen dibagi 2 ya, hasilnya menjadi min P sama dengan 2Q min 50. Kita menghendaki fungsi tidak ada tanda minus, jadi P saja. Supaya menjadi P saja, berarti seluruh komponen dikali dengan min 1. Hasilnya seperti ini ya. Kalau min P dikali min 1 kan jadi P, 2Q kali min 1 2Q min 50 dikali ini plus 50, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari fungsi penawaran ini. Dengan rumus yang sama, maka kita dapat hasil seperti ini. 2P min 20 adalah 4Q min 80. Kemudian kita selesaikan, P nya menjadi 2Q min 30 ya. P, jadi 2P ini kan, 2P ini pindahkan menjadi 60, 2 nya kita buang, maka sisanya adalah seperti ini ya. Jadi kalau diurut itu akan seperti ini. Oke, kelewatan tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang karena diminta ada pajak, berarti kita harus memasukkan unsur pajak sebesar 4. Tambahkan saja 4 ke sini. Min 30 plus 4 berapa? Min 26. Maka didapat fungsi harga setelah pajak adalah 2Q min 26. Nah, untuk menghitung keseimbangan setelah ada pajak, rumusnya kan PST sama dengan PD. Berarti kita selesaikan PST nya ini, PD nya 50 min 2Q kita ambil dari sini. Maka min 26 dipindah ke kanan akan menjadi plus, hasilnya ini pindah ke sini menjadi plus, 4Q sama dengan 76. Berapa Q? Q nya adalah 19 dan P nya 12. Ingat koordinat titik dari keduanya itu penulisannya adalah Q, P ya, bukan PQ ya, Q, P. Berarti 19,12. Ini yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 7, diketahui fungsi permintaan 120 min 2Q. Hitunglah besarnya surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Nah, ini saya ada ilustrasi ya.
Sebelum kita menghitung ke sana, coba mari kita kenali. Saya zoom sebentar. Di sini surplus konsumen itu posisinya ada di bawah harga keseimbangan, produsen ini ya, konsumen di atas harga keseimbangan. Kemudian kalau surplus produsen ada di bawah. Jadi yang kuning ini adalah daerah surplus konsumen. Artinya keuntungan yang didapat konsumen karena sebenarnya si konsumen itu berani membeli barang sampai harga maksimum. Namun di pasar dia temukan harganya sebesar price equilibrium. Ini adalah keuntungan bagi konsumen. Sementara untuk keuntungan produsen sebenarnya berani melepas barang itu dengan harga di bawah harga pasar. Anggap saja ini harga pokok perusahaannya di sini ya. Ternyata setelah di pasar dia temukan harganya sebesar PE. Berarti ini adalah keuntungan bagi produsen. Nah, dalam kondisi kurva semacam ini dengan tingkat harga yang berbeda-beda ini, kita menemukan ada 5 kelompok penjual atau pembeli ya. Pertama, pada titik di P1 ini ya, di harga P1 ini biasa disebut dengan istilah pembeli super marginal. Karena pembelinya berani membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Ini disebut pembeli super marginal. Kemudian kalau yang di tengah ini karena pembeli maupun penjual beraninya ya di harga yang sudah berlaku, ini disebut pembeli dan penjual marginal. Sedangkan di garis permintaan yang paling bawah ini menunjukkan atau menggambarkan kelompok pembeli yang tidak berani membeli di bawah di harga pasar ya, dia carinya yang di bawah harga pasar. Ini yang disebut sebagai pembeli submarginal. Para pemburu diskon ya, ini para pemburu diskon cari harga yang di bawah harga pasar. Untuk garis penawaran yang di sini, yang di atas ini menggambarkan penjual itu hanya berani melepas barang jika harganya di atas harga pasar. Berarti dia tidak punya keberanian. Namanya adalah penjual submarginal. Sedangkan yang di bawah ini super ya, ini super marginal. Oke, sekarang kita kembali ke surplus konsumen. Surplus konsumen itu dihitung dengan rumus 0,5 kali QE kali delta P. Kita cari nanti QE itu berapa ya. QE itu adalah jumlah barang pada harga pasar. Jadi QE itu yang ini kan QE ya, harga barang jumlah barang pada harga yang berlaku, harga pasar ya. Sedangkan delta P ini menunjukkan selisih harga tertinggi dengan harga pasar. Harga tertinggi kalau kita lihat kan 120 ya, dan harga pasarnya adalah PE ya, price equilibrium. Maka kita cari sebagai berikut ya. Delta P adalah 120 dikurangi 50, hasilnya adalah 70. Sekarang kita cari QE-nya. QE di sini pengertiannya kan jumlah barang pada harga pasar. Harga pasarnya kan 50. Masukkan saja 50 di sini, maka akan ketemu besarnya QE. 50 sama dengan 120 min 2Q. Kita pindahkan menjadi 2Q sama dengan 70. Ya, 2Q adalah 70. Berapa QE? QE-nya adalah sebesar 35. Maka kita masukkan di sini hitungannya, ketemulah berapa nilainya surplus konsumen, yaitu 1225. Maka jawabannya adalah B. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 8. Fungsi konsumsi. Ini bagian dari ilmu ekonomi makro. Pak Dirman yang tinggal di Surabaya, penghasilannya sebesar 4 juta, hanya cukup untuk konsumsi. Berarti ini artinya seluruh penghasilan ini dihabiskan untuk konsumsi. Jika besarnya angka pengganda, bahasa ekonominya adalah multiplier, simbolnya K kecil ini 4, maka fungsi konsumsi Pak Dirman bagaimana? Nah, kita tahu bahwa fungsi konsumsi itu bentuknya adalah C sama dengan A plus BY, dan dimana B nya ini adalah MPC. MPC itu marginal propensity to consume. Kemudian di sini yang sudah diketahui adalah multiplier. Kita nggak tahu berapa besarnya MPC, berarti kita harus cari dulu MPS-nya ya. Kenapa kok MPS yang dicari? Karena K itu rumusnya ini. K itu adalah 1 per MPS. Nah, sekarang kita masukkan K-nya di sini 4. Kita akan dapatkan hitungan begini. 4 adalah seper MPS ya, 4 adalah seper MPS. Berarti kalau kita selesaikan MPS kali 4 ya, hasilnya adalah 4 MPS adalah 1. Berapakah MPS-nya? Berarti MPS-nya ditemukan seperempat atau 0,25. Dengan ditemukannya nilai MPS, maka kita bisa mencari MPC dengan dalil MPC ditambah MPS adalah 1, sehingga MPC-nya adalah 1 dikurangi 0,25. Berapa 1 dikurangi 0,25? 1 dikurangi 0,25 adalah
0,75. Jadi kita temukan nilai MPC-nya 0,75. Oke ya. Di sini semua jawaban MPC-nya 0,75. Wah, kita harus lanjut, yaitu mencari berapa nilainya A. Karena C adalah A plus MPC kali Y, maka MPC udah ketemu, kita tinggal nyari A-nya. Caranya sebagai berikut. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa seluruh penghasilan ini dihabiskan untuk konsumsi. Berarti penghasilan dengan konsumsi nilainya sama. Maka kita akan tulis Y 4 juta ya penghasilan, sama dengan C. C-nya adalah ini, A plus 0,75 kali 4 juta. Kita nyari A sekarang. Kita selesaikan, berarti ini dengan ini harus dikali kan. Maka didapat 4 juta adalah A plus 3 juta. Berapa A? A berarti ya 4 juta dikurangi 3 juta atau 1 juta. Ada cara lain yang bisa kita gunakan. Nah, ini sudah jadi ya fungsi konsumsinya. Untuk mencari A ini kita bisa menggunakan pendekatan multiplier ini ya. Bisa kita gunakan pendekatan multiplier, yaitu bahwa keseimbangan itu ini Y sama dengan C itu bisa dirumuskan dengan Y adalah K kali A. K-nya berapa? 4. A-nya berapa? Kita cari ya. Kita anggap kita belum menemukan ini, tapi Y-nya kan sudah diketahui 4 juta ini. 4 juta ya. Maka kita tulis 4 juta adalah 4A. Berapa A-nya? A-nya adalah 4 juta dibagi 4. Selesai, 1 juta. Sama ya dengan ini caranya. Sama. Berarti kita temukan jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas nomor 9. Nomor 9. Penerimaan total Pak Wasis sebagai seorang produsen boneka ditunjukkan dengan fungsi TR. TR itu penerimaan ya, total revenue, dan fungsi biaya TC, total cost. Maka usaha kerajinan Pak Wasis akan memperoleh laba maksimum sebesar berapa? Kita harus tahu dulu syaratnya laba maksimum. Laba maksimum itu dicapai ketika kondisi MR dengan MC itu sama ya. MR itu tambahan penerimaan, MC adalah tambahan biaya. Karena bisa jadi penerimaan tinggi, penjualan tinggi, otomatis biaya juga tinggi. Sehingga kita harus menentukan pada jumlah berapa dan harga berapa nanti maksimumnya. Kita harus cari tahu ya. MR sendiri sebenarnya cari dengan menurunkan fungsi TR, MC menurunkan fungsi TC. Kita coba cari TR-nya dulu. TR adalah 2000 Ki min 8 Ki kuadrat. Ini kalau diturunkan kan hasilnya menjadi 2000 min 16 Ki. Sementara untuk TC kita akan dapat 10.000 plus 400 Ki. Sekarang kedua MR dan MC ya, kedua fungsi sudah ketemu, maka kita akan cari berapa nilai Ki-nya. MR sama dengan MC, berarti 2000 min 16 Ki sama dengan 400. Maka hasilnya adalah 16 Ki sama dengan 1600. Ki berapa? 1600 dibagi 16. Hasilnya adalah 100. Dengan Ki 100 kita sudah bisa menentukan besarnya TR dan TC untuk menentukan laba. Karena laba itu dicari dengan rumus TR dikurangi TC. TR-nya ini, Ki-nya kita masukkan ya, kita hitung satu-satu. Ki-nya kita ganti 100 ini kan udah ketemu kan. 2000 kali 100 dikurangi 8 kali 100 kuadrat. Didapat nilai 200.000 dikurangi 80 atau 100 berapa nih? Kok ada titik di sini ya? Harusnya di sini menjadi 120 ya tanpa titik ya. Kemudian berikutnya di sini TC-nya adalah 10.000 plus 400 kali Ki ya, maka diperoleh hasil TC-nya adalah 50. Maka labanya adalah 70.000. Dari mana? 120. Ini enggak pakai titik ya. 120 dikurangi 50. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan nomor 10. Jumlah permintaan uang untuk tujuan spekulasi ya, menurut teorinya Keynes. Motif orang memegang uang tunai itu ada 3, yaitu untuk transaksi ya, untuk pembayaran, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Nah sekarang kita cari tahu kalau untuk spekulasi kira-kira faktor penentunya apa. Ternyata permintaan uang untuk tujuan spekulasi menurut John Maynard Keynes itu ditentukan oleh bunga. Maka kita temukan jawabannya adalah C. Kita lanjutkan 11. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan beberapa cara, kecuali ini yang diminta kecuali ya, kecuali. Kita lihat beberapa kewenangan ya, tugas dan kewenangan Bank Indonesia diantaranya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank umum maksudnya ya,
terus memantau, meneliti dan seterusnya ini. Nah, sampai ada 8 ini. Ini saya ambil dari penjelasan di undang-undang tentang perbankan. Nah, mana di sini yang tidak masuk? Yang tidak masuk adalah yang C. Menetapkan bentuk keamanan penggunaan alat pembayaran. Penggunaan alat pembayaran kan uang. Uang itu kita misalnya pada saat transaksi kan, dalam masa sekarang ini kan orang bisa menggunakan dengan cara yang banyak ya, bisa menggunakan ATM, debit card, kemudian ada internet banking dan seterusnya. Itu bukan kewenangannya Bank Indonesia itu, tapi itu tugas dari masing-masing bank di dalam mengeluarkan alat-alat pembayaran itu, ya kan? Jadi ini saya cenderung memilih jawabannya adalah C, karena di sini yang kecuali ya. Kalau yang D mengatur dan menyelenggarakan, ada di sini kan mengatur dan kelancaran pembayaran uang ada. Melakukan peraturan di bidang itu tugas BI udah pasti. Jika ada yang berbeda pendapat silahkan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut. Ini sama dengan soal di atas tadi ya, tentang surplus konsumen dengan tabel yang sama. Maka kita tahu bahwa surplus produsennya di sini. Kalau tadi kan surplus konsumen yang dibahas, surplus produsen posisinya ada di sini. Kita tahu berarti kalau kita lihat di situ area di antara kurva average, oh bukan ya, kita nggak bahas itu ya. Berarti jawabannya adalah ini. Perbedaan antara jumlah maksimum di mana produsen mampu memproduksi barang dengan harga pokok di bawah harga pasar. Jadi sebenarnya di sini kemampuan produsen mampu dan berani menjual di bawah harga pasar. Inilah yang disebut surplus produsen. Berikutnya 13, koperasi dipandang sebagai badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kenapa? Itu kalau di Undang-Undang Dasar 45 ada di pasal 33 ayat 1 ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di soal ini kita menyoroti pada sisi demokrasi ekonominya itu di mana koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela, terbuka, pengelolaan dilakukan demokratis. Nah, demokratisnya itu ya dari prinsip koperasi itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah tentang pembagian keuntungan. Keuntungan dalam koperasi dinamakan SAU ya. Pembagian keuntungannya dilakukan secara adil sebanding dengan jasa. Ini kan berarti jelas jawabannya ini. Makanya di koperasi itu yang sering memanfaatkan koperasi, jadi belanja di koperasi, nabung di koperasi, kemudian jualan di koperasi, dia akan mendapatkan bagian SHU atau sisa hasil usaha yang terbanyak gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Yang 14, berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai pasar persaingan sempurna. Kecuali, ya ini kita diminta jawab yang kecuali, yang bukan berarti ya. Maka kita lihat dulu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli, kemudian adanya kebebasan untuk keluar masuk pasar ya. Mau membuka usaha silahkan, mau nutup juga tidak akan mempengaruhi penjual yang lain ya. Produk yang diperdagangkan bersifat homogen atau produknya itu sejenis ya, sama. Tidak adanya celah informasi tentang pasar antar penjual dan pembeli. Jadi sini supaya lebih jelas saya ambil contoh saja ya. Misalnya dalam satu kawasan itu ada penjual mangga. Satu pasar semua jualan mangga yang sama. Itu bisa disebut sebagai contoh pasar persaingan sempurna. Jadi ukurannya adalah dari produknya ya. Harga relatif sama ya, karena penjual dan pembelinya sama-sama banyak. Berarti kira-kira di sini yang bukan yang mana? Saya lupa menggambarkan contoh kurvanya ya. Kalau ini sesuai syarat ya. Ini bukan pengecualian. Laba maksimum tercapai pada saat. Nah, ini yang bukan. Laba maksimum seperti tadi kita sudah bahas, itu syaratnya adalah MR harus sama dengan MC. Di sini disebut pada saat penerimaan rata-rata itu price pay di atas biaya rata-rata. Kalau ini sih bukan ya, laba maksimum itu MC harus sama dengan MR. Yang lain sudah memenuhi syarat ya, sesuai dengan ciri-ciri ini. Lanjut. Kalau C adalah konsumsi, tadi kita sudah bahas konsumsi ya. Sekarang kita fokus membahas nilai MPC-nya ini. Apa sih MPC itu? MPC itu menggambarkan besarnya perubahan konsumsi ketika pendapatan atau Y berubah sebesar satu satuan. Jadi misalnya MPC-nya 0,75 ini dan pendapatan berubah 100, maka konsumsinya akan berubah sebesar 0,75 kali 100 atau 75. Itu makna dari MPC. Nah, kita udah tahu tadi bahwa MPC tambah MPS nilainya adalah 1. Berarti kalau MPC-nya 0,75, MPS-nya berapa? Kita bisa tahu bahwa MPC-nya menjadi 0,25. Apa maknanya MPS 0,25? Nah, sekarang hitungannya begini.
dengan MPC 0,75 maka naiknya pendapatan 140 berakibat tabungan sekian. Kok bisa? Karena MPC sekian ini juga bisa memberi gambaran tadi perubahannya 0,75 ya, ini kan 0,75 seperti ini. Jadi kalau misalnya pendapatannya bertambah 140, MPC-nya ya 0,75 kali 140, hasilnya 105. MPS-nya 0,25, berarti tabungannya akan bertambah 0,25 kali 140, 35. Ini kalau dijumlah berapa ini? Kalau dijumlah adalah 140, kembali lagi ke sini. Ya kan? Makanya MPC tambah MPS itu 1, karena Y itu adalah C plus S. Sekian pembahasan soal-soal prediksi UTBK dan SBMPTN 2021 paket kedua. Jangan lupa untuk menunggu pada paket ketiga dengan bahasan-bahasan soal yang lebih seru. Bantu share ke teman-teman kalian, anak-anak yang mau tes masuk perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di paket ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.